Matahari pagi di Pulau Maratua menjadi teman saya untuk menceritakan keindahan, kekayaan, sekaligus kekuatan pulau ini. Pulau berbentuk huruf U yang menjadi bagian wilayah pemerintahan Kalimantan Timur ini berada di perairan Laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Malaysia. Laut dan pantai yang indah meyakinkan saya akan cerita-cerita orang tentang keindahan dunia bawah airnya. Tetapi keindahan tanah Kalimantan dan keramahan penduduk Maratua menjadi cerita sendiri yang tidak dapat dilewatkan begitu saja. Anak-anak pantai yang sedang menikmati masa-masa indah mereka begitu bahagia dan ceria bermain di pasir, bercanda di air laut, sambil bereksplorasi dengan sampah di pantai menjadi mainan. Ada 4 kampung di sini, Teluk Harapan, Payung-Payung, Bohesilian, dan Teluk Alulu. Sementara mayoritas penduduk di sini adalah suku Bajau keturunan Filipina. Mereka menempati kampung Bohesilian dengan rumah-rumah panggung yang masing-masing rumah memiliki dermaga untuk menyandarkan perahu mereka. Di desa ini, masyarakat berencana untuk membudidayakan ikan kerapu. Kita minta bibit, karena dulu ini baru direncanakan juga, Pak. Kan kita habis musim Rembang lalu itu kan, kami minta dari masyarakat di sini mau untuk pembudidayaan kerapu, ikan kerapu. Kan macam Pak Kades punya ini kan sudah ada contoh. Adanya kesadaran masyarakat akan ikan kerapu yang dapat menjadi komoditas pangan sehingga memberi pengaruh ekonomi lebih baik bagi masyarakat, belum diimbangi dengan janji pemerintah untuk membantu budidaya di desa tersebut. Jadi dari perikanan kita minta dari perikanan ini kan Pak Kades yang tahu persis itu masalah ini. Cuman itu kami kan sementara ini mau tunggu-tunggu ada janji yang waktu kami musim Rembang lalu itu kan, tapi sampai sekarang ini belum muncul juga. Mungkin masih masih diproses, mungkin kami punya permohonan di sana itu. Mendatangi pulau kecil terluar Indonesia di wilayah Kalimantan Timur memerlukan waktu kurang lebih 2-3 jam dari Pelabuhan Tanjung Batu dengan speedboat. Sementara Pelabuhan Tanjung Batu berada di Kabupaten Berau yang memiliki bandara, sehingga akses ke Berau dapat dicapai melalui udara dari kota-kota provinsi di Kalimantan. Keadaan kampung di Maratua umumnya diwarnai dengan rumah-rumah terbuat dari papan-papan kayu. Sementara di beberapa bagian, jalan-jalan di kampung terbentuk dari pasir yang dikeraskan. Walaupun di pulau ini belum ada listrik, tetapi sarana pendidikan dan kesehatan sudah tersedia. Ketersediaan peralatan di puskesmas yang cukup lengkap, namun tidak ditunjang dengan tersedianya listrik, menjadikan peralatan ini hanya sebagai pajangan perlengkapan standar puskesmas. Belum dapat difungsikan sebagaimana seharusnya. Seorang dokter PTT bertugas di Pulau Maratua dibantu oleh tenaga perawat dan kesehatan masyarakat sebagai tenaga medis untuk melayani mereka yang sakit. Sampai saat ini belum ada dokter tetap yang bertugas penuh di sana. Hal ini menjadi suatu kendala karena jika masa PTT seorang dokter habis, tidak jarang ada masa-masa kosong, tidak adanya tenaga dokter yang dapat melayani. Hal ini tentu menjadi masalah, karena jika terjadi kekosongan tenaga medis, kemana orang-orang sakit dapat pergi berobat? Dalam pengalaman saya berjalan-jalan di pulau ini, seluruh tempat memang tidak dapat dimasuki karena masih banyak terdapat rimbun hutan Kalimantan di beberapa area. Yang paling terasa, ketika ingin mendatangi Menara Mercusuar, saya yang diantar oleh Bapak Komandan Pos Angkatan Laut, terpaksa berputar-putar mengelilingi pulau untuk mendaratkan speedboat, mencari akses termudah menuju mercusuar.
Beberapa warga yang kami mintai informasi hanya mengatakan jauh. Ada juga yang memberi petunjuk seadanya sambil memperingatkan kami jika baru pertama kali ke sana tanpa dipandu, kemungkinan besar tidak akan sampai. Pak, mau tanya, kalau mau ke Lampu itu lewat sini jauh nggak? Ya. Mercusuar. Boleh tuatan? Boleh. Dari sini kan dari luar, Pak. Kalau dari sini bisa jalan, Pak. Jauh. Lumayan lah, Pak. Tapi speed bisa nggak ke sana? Kalau gelombang sulit, Pak. Akhirnya dari informasi dan petunjuk seadanya serta kesiapan speedboat, kami memutuskan untuk mencoba mendekat ke arah timur pulau dengan harapan gelombang tidak sebesar biasanya. Dan sesampainya di sana, ternyata gelombang cukup besar, sehingga keputusan terbaik adalah tidak melanjutkan perjalanan. Namun dari kejauhan menara mercusuar yang tinggi menjulang itu pada akhirnya ada di depan pandangan mata saya. Di sisi lain, akses di daratan menuju satu kampung ke kampung lain cukup mudah. Di Maratua, setiap kampung memiliki gedung serbaguna yang dapat digunakan oleh warganya untuk berkegiatan. Dan satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh warga di setiap kampung ialah bermain bulu tangkis. Dan ketika saya sedang mendatangi ruang serbaguna di Kampung Teluk Harapan, ternyata hari itu adalah jadwal para ibu untuk bermain bulu tangkis. Tentu saja saya tidak melewatkan kesempatan untuk berolahraga sore sekaligus bergaul dengan masyarakat setempat. Dalam permainan ganda ini, akhirnya saya pun dikalahkan oleh ibu-ibu yang rajin berlatih paling tidak 1 kali seminggu. Menyenangkan sekali bisa bermain bulu tangkis di pulau kecil ini, yang ternyata menjadi olahraga favorit warganya. Yang sangat melekat dalam benak saya ketika terdengar kata Kalimantan adalah hutan. Rasa takjub dan terkejut ketika hutan itu tidak hanya dapat dinikmati sebatas hutan rimba di daratan, tapi juga di pesisir pantai. Ketika saya berada di tengah-tengah hutan bakau yang sudah berusia ratusan tahun. Batang-batang pohon mangrove dengan bentuk tangguh dan kuat berdampingan satu dengan yang lain menjadi barisan penahan abrasi pantai. Selain sebagai salah satu ekosistem laut yang diandalkan untuk menahan abrasi pantai, dari penelitian bakau yang sedang dilakukan oleh tim kami, hutan bakau merupakan habitat, spawning ground, nursery ground, hingga feeding ground banyak biota laut. Selain itu, hutan mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon dalam rangka mengurangi dampak pemanasan global. Mangrove di Pulau Maratua didominasi oleh genus Physophora dengan ciri perakaran tongkat yang mudah diamati. Selain itu, Avicennia dan Soneratia juga cukup banyak ditemukan. Rata-rata ketinggian mangrove sekitar 10 meter, namun terdapat beberapa pohon yang mencapai 20 meter. Menakjubkan. Pohon-pohon mangrove ini begitu rapat, tinggi, dan ketika air surut, mudah melihat akar-akar pohon ini dengan kokohnya menancap di tanah. Rasanya berlama-lama di hutan mangrove ini, menikmati satu persatu bagian pohon, 1 pohon, 2 pohon, 10 sampai ratusan pohon-pohon mangrove tidak akan pernah merasa bosan. Suatu anugerah kekayaan dari Tuhan yang masih bertahan, juga sisi lain kekuatan serta potensi alam Maratua yang jarang terdengar. Memang Pulau Maratua dengan segala keindahan alamnya belum banyak diketahui oleh orang banyak, terutama bangsa kita sendiri. Tetapi mungkin, bagi turis-turis mancanegara, Maratua ini sudah menjadi bagian dari target wisata liburan mereka. Dari resort yang ada sampai saat saya berkunjung, tidak ada resort yang dimiliki oleh warga Indonesia, tetapi dimiliki oleh warga negara asing. Resort di Tanjung Harapan dimiliki oleh warga Malaysia, sementara resort di daerah Sangalaki dimiliki oleh warga negara Jerman. Katakanlah kita punya satu target misalnya, resort-resort wisata di sana, selain memang kita memberi kesempatan kepada
investor asing, tetapi kelompok masyarakat dalam negeri dan masyarakat lokal bisa masuk menjadi peranan utama di dalam pengembangan pulau-pulau kecil di sana. Jadi peluang dan peran kepada masyarakat lokal saya kira harus menjadi perhatian utama. Dari hasil observasi saya, salah satu resort dibangun dengan konsep rumah panggung di atas pantai dengan mengadopsi ornamen-ornamen Kalimantan pada dinding kayu pondok-pondok yang berdiri sendiri-sendiri. Sementara atap-atap Kalimantan digunakan hanya di gerbang-gerbang dermaga dan pada bangunan publik seperti restoran. Resort-resort ini dibangun di lokasi yang dekat sekali dengan pantai yang aman untuk berekreasi air, juga menikmati pemandangan laut lepas yang begitu indah. Kejelian para investor untuk membangun resort beserta dengan fasilitasnya untuk menanggapi potensi alam yang begitu indah dan menarik sebagai fasilitas wisata memang dapat dijadikan satu referensi bagaimana para wisatawan dapat dengan mudah tinggal, berekreasi, dan mengenal bahkan mengeksplorasi pulau ini lebih dalam. Dari peluang-peluang inilah kiranya dapat juga ditangkap oleh mereka-mereka yang berminat terhadap peluang investasi pariwisata Maratua. Kita juga mengajak kementerian dan lembaga yang memiliki satu tugas fungsi dan yang sama di dalam percepatan pulau-pulau kecil terluar ini dengan mengembangkan semacam homestay dan resort-resort wisata yang berbasis kelompok masyarakat. Hal ini yang menjadi andalan kita di dalam mengembangkan ekonomi kepariwisataan di pulau-pulau kecil terluar. Salah satu resort ini hanya dapat saya lewati ketika mengikuti patroli Angkatan Laut di salah satu pulau kecil terluar Indonesia ini. Dengan personil hanya 3 orang di pos Angkatan Laut, secara bergiliran bapak-bapak ini melakukan patroli dengan speedboat kecil yang rasanya tidak memadai untuk berpatroli di lautan dengan ombak besar serta berarus kuat. Sangat terasa bagaimana benturan kapal fiber yang sudah cukup berumur dan besarnya sama dengan speedboat nelayan-nelayan setempat ini ketika melewati gelombang laut pada saat kami berpatroli. Walaupun dengan peralatan yang minim, kehadiran pos Angkatan Laut dan bapak-bapak Angkatan Laut telah membawa dampak ketenangan dan juga keamanan warga pulau terluar ini. Dari cerita warga kampung setempat, dahulu kampung-kampung Maratua sering menjadi sasaran perampok dari negara lain yang menjarah hasil bumi dan harta milik penduduk kampung, bahkan sampai membunuh. Namun sejak berdiri pos Angkatan Laut, kejadian tersebut tidak pernah ada lagi. Bicara Maratua, bagi mereka yang sudah tahu, pasti akan langsung membayangkan laut dan kehidupan bawah lautnya. Menyelam memang menjadi wisata andalan di Maratua. Dan saya pun menghabiskan 1 hari untuk mendatangi 3 spot penyelaman. Bukan hanya untuk tujuan wisata, tetapi untuk meneliti dan mengeksplorasi ekosistem bawah laut di Maratua. Tabung dan speedboat saya sewa dari salah satu resort yang memberikan fasilitas penyewaan alat-alat selam juga kapalnya. Sebagai tim peneliti, saya beserta seorang rekan, juga pemandu selam lokal, Pak Amir, kami pun di pagi hari langsung menuju Sangalaki sebagai dive spot pertama. Ditempuh sekitar 1–1,5 jam dengan speedboat. Di kedalaman 5–7 meter, kami dapat melihat terumbu-terumbu karang. Namun sayangnya, dari penelitian serta pengamatan kami di beberapa area, banyak terdapat terumbu karang yang mati akibat pengoboman oleh nelayan pencari ikan yang kadang-kadang masih suka dilakukan sekarang ini. Ikan-ikan kecil menemani eksplorasi kami di area ini. Tidak banyak memang, namun cukup sebagai pemanasan. Kondisi terumbu karang di spot ini dari hasil riset dengan menggunakan metode LIT, Line Intersect Transect, menunjukkan tutupan karang hidup hanya mencapai 40%.
Masih di spot Sangalaki, kami pun bergeser ke area yang terkenal dengan habitat manta ray. Sayangnya, mereka tidak kami temukan. Namun yang membuat kami terkejut, kami berjumpa dengan leopard shark, salah satu jenis hiu yang sedang beristirahat di dasar laut, di sekitar kedalaman 30 meter. Begitu tenangnya dia beristirahat seolah-olah tidak menyadari kedatangan kami. Di sini terumbu karang masih lebih baik keadaannya daripada area yang pertama kali kami datangi. Tidak terlihat karang-karang mati berserakan karena pengebomannya. Kondisi tutupan karang hidup masih mencapai 80%. Spot diving kedua adalah Kakaban. Namun sebelum menyelam, kami mengunjungi Danau Kakaban. Terkenal dengan ekosistem ubur-uburnya yang tidak menyengat, kami pun penasaran untuk melihat dan bertemu langsung dengan ubur-ubur ini. Danau Kakaban terbentuk dari atol yang terangkat jutaan tahun lalu, sehingga air danau ini payau, karena air laut dalam danau ini bercampur dengan air tanah. Menurut data kami, hanya ada 2 tempat di dunia yang mempunyai danau dengan keunikan habitat ubur-ubur yang tidak menyengat, yaitu di Kakaban ini dan di negara Kepulauan Palau. Sesampainya di danau, setelah memakai masker dan snorkel, saya langsung berenang menjumpai ubur-ubur. Awalnya jarang ubur-ubur saya temui, tapi lama-kelamaan beberapa ubur-ubur dengan jenis-jenis berbeda saya temui. Karena ubur-ubur ini tidak menyengat, tanpa ragu saya pun bermain-main dengan salah satu dari mereka. Menggemaskan sekali, bentuknya seperti mainan, dan warna transparannya sangat cantik. Beberapa dari mereka banyak yang hanya berdiam di pasir. Warna transparan ubur-ubur menjadi semakin kontras dengan putihnya pasir. Juga rerumputan hijau di dasar danau tempat sebagian dari mereka sedang berdiam. Rasanya tidak bosan-bosannya saya bermain dengan ubur-ubur. Tetapi hari sudah semakin siang dan masih ada 2 spot diving lagi yang akan saya datangi. Selamat tinggal ubur-ubur Kakaban. Penyelaman di sisi luar Pulau Kakaban mengingatkan saya pada gambar-gambar biota laut yang sering saya lihat di papan informasi pariwisata laut. Ingin saya katakan, inilah salah satu surga bawah laut di utara Indonesia. White tip shark saya jumpai di kedalaman sekitar 32 meter, sedang berenang mengitari tebing yang curam. Begitu indah dunia bawah laut Indonesia, dan ini hanya sebagian kecilnya saja. Kondisi terumbu karang di sini relatif masih baik dengan tutupan karang hidup mencapai 85%. Spot diving terakhir menjadi cerita tersendiri dengan pengalaman berbeda. Bermain dengan penyu-penyu. Di spot yang sudah dekat dengan Pulau Maratua ini, kami bertemu banyak penyu-penyu yang menemani penyelaman kami. Populasi penyu yang ada di Kepulauan Derawan, ya, di situ, itu memang sejak dari awal memang merupakan daerah nesting area yang penting di Indonesia, ya. Dan ada studi-studi yang dilakukan oleh WWF akhirnya bahwa bagian Kakaban ini atau daerah Berau ini merupakan bagian ecoregion yang berhubungan dengan daerah-daerah di Filipina. Jadi daerah migrasi penyu itu sampai ke daerah Filipina di Laut Sulu. Sebagai binatang langka di dunia, penyu-penyu dilindungi ini beragam ukurannya, dari yang kecil hingga amat besar. Corak kulit serta cangkangnya pun berbeda-beda.
Ada 2 spesies penyu yang kami temui di spot ini, yaitu penyu hijau, Selonia midas, dan penyu sisik, Eretmuselis imbricata. Mereka dengan tenangnya berenang bebas di sini. Kadang-kadang dengan pelan mereka muncul di permukaan laut untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Di tengah-tengah kegembiraan bertemu dengan penyu sambil meneliti ekosistem bawah laut, kembali saya menemukan di beberapa area terumbu karang yang mati dengan kasus serupa karena pengeboman ikan. Kondisi terumbu karang di sini cenderung mengalami degradasi dengan tutupan karang hidupnya hanya mencapai 50%. Tentunya bukan hanya penyu, tetapi ikan-ikan, udang, gurita, hingga biota bersifat bentos penghuni dasar perairan menjadi hidup tidak seimbang jika dibiarkan seperti ini. Dan tidak mustahil, penyu-penyu langka ini akan semakin langka. Bahkan mungkin habis jika tidak ada pencegahan dan penghentian pencarian ikan dengan bahan peledak. Tetapi di tengah rasa was-was akan habisnya habitat penyu, ada satu harapan bahwa penyu-penyu itu akan terus ada melalui nesting atau tempat bertelur yang dikelola oleh masyarakat di Derawan. Beberapa pulau kecil terluar negara ini sudah saya kunjungi. Apalagi yang masih kurang dari bangsa ini. Kekayaannya begitu melimpah diberikan oleh Tuhan. Hanya mungkin kepercayaan diri sebagai bangsa untuk menggali, kepekaan untuk mengolah, kesungguhan untuk memanfaatkan, dan ketekunan untuk memelihara yang masih terasa kurang. Tempat